Berikutnya adalah relasi inversi. Jadi relasi inversi ini atau relasi balikan atau lawannya. Kalau kita punya relasi R, X, Y, X-nya anggota himpunan A, Y-nya anggota himpunan B, berarti relasi R ini dari himpunan A ke himpunan B. Maka relasi inversinya itu berarti dari B ke A. Ya. Jadi relasi inversi balikan dari relasi tadi. Kalau tadi relasi R, relasi inversinya berarti R inverse. Nah, R inverse seperti ini. Itu isinya adalah dimana A, B-nya itu adalah elemen dari R. Itu untuk relasi inversi. Jadi kalau kita kembali ke contoh yang awal tadi, nah ada himpunan A, tadi isinya 1, 2, 3, 4, B-nya tadi 1, 2, 3, terus tadi relasi kalimatnya itu kan X habis membagi Y. Nah, X habis membagi Y. Kemudian tadi kan R-nya bisa kita tulis. Nah, tadi kan R-nya pakai pasangan terukur 1,1, 1,2, 1,3, terus 2,2 dan 3,3. Maka relasi inversinya itu kita prinsipnya pada ini. Berarti di sini bisa kita tulis ini 1,1 tetap. Yang ini berubah jadi 2,1. Yang ini 3,1. Kemudian yang ini tetap 2,2. Yang ini tetap 3,3. Tuh. Jadi relasi inversi mengacunya pada ini. Ada relasi R-nya dulu, kemudian baru nanti ada inversinya atau balikannya. Tuh. Berikutnya adalah sifat-sifat relasi, ada 4. Yang pertama ada relasi yang bersifat refleksif. Jadi kalau kita lihat refleksif itu refleksi itu pencerminan. Itu suatu relasi jika bersifat refleksif itu kalau jika ada A, A ini itu anggota dari relasi R untuk setiap A anggota A. Jadi seperti huruf di balik ini bagiannya untuk setiap. Artinya kalau ada relasi refleksif itu jika kita bisa mempunyai pasangan berurut A, A di R. Nah, sebaliknya kalau sampai ada A, A yang bukan anggota dari relasi R, nah ini jika ada A anggota himpunan A yang pasangan terurutnya seperti ini tidak ada di R, maka ini tidak refleksif. Nah, kita ke contoh saja. Contohnya A, anggotanya 1, 2, 3, 4. Relasinya di sini relasi kurang dari sama dengan. Kita bisa tulis sekarang elemennya R. Berarti kan 1,1, 1,2, 1,3, kemudian 1,4, terus 2,3, 2,4, terus 3,4.
dari 3,3 ya, terus 4,4 ya, ini kan ini 1,1, 1,2, 1,3 kurang dari kan ini sama dengan. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ada ini 1,1, kemudian 2,2 nya belum tadi ada yang kurang, di sini kurang 2,2. Ini 2,2 terus 2,3 ya. Nah, kemudian di sini 2,2, 3,3, 4,4. Nah, karena setiap elemen dari A, ini kan elemen dari A, himpunan A besar ini. 1, 2, 3, 4. Ini kan semuanya anggotanya A. Kemudian A, A-nya atau pasangan terurut yang anggota pasangan terurut depan dan belakangnya sama, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. Semuanya itu ada di R. Nah, ini kan semuanya ada di R. Maka relasi R. Nah, jadi di sini karena untuk setiap elemennya himpunan A itu, nah, itu anggotanya R, A,A-nya anggota R, maka R bersifat refleksi. Sekarang kita pakai contoh yang tidak bersifat refleksif supaya bisa membedakan. Yang kedua ada himpunan A, isinya 2, 3, 4, 8, 9, 15. Relasinya adalah A, B anggota R jika A faktor prima dari B. Kita lihat sekilas saja, sebenarnya ini sudah tidak bersifat refleksif karena ada faktor prima. Di sini ada beberapa yang bukan bilangan prima. Nah, di sini kita bisa tulis kalau Anda boleh memperinci. Jadi kalau kita tulis R-nya kan berarti kan 2,4 ya. Kemudian di sini 4,4. Bukan. 2,2 dulu. 2,2, kemudian 2,4, terus 3,8 dulu. 2,8, 3,3, terus 3,9, 3,15, terus 4 bukan faktor prima ya, 4 enggak. Sudah anggotanya ini aja kan. Nah, kalau kita lihat di sini yang ini 2,2, 3,3. Nah, kalau kita lihat di sini 4,4 itu kan bukan elemen dari R, sehingga mengakibatkan R tidak bersifat refleksif. Itu. Yang kedua, relasi transitif. Jika kita punya A, B elemen R dan B, C elemen R, maka A, C elemen R untuk A, B, C di himpunan A.
Misalkan ada himpunan A, elemennya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Relasinya adalah A berelasi dengan B jika dan hanya jika A membagi B untuk A dan B-nya di himpunan A. Nah, ini kalau kita tuliskan R-nya itu kan elemennya berarti 2,2, 2,4 ya, terus 2,6, 2,8, terus 3,6, 3,9, kemudian 4,4, 4,8, terus 5 enggak, 5,5, kemudian 6 ya 6,6 ya kan, terus 7,7, di sini berarti 8,8, terus 9,9. Nah, di sini itu lihat pada beberapa elemen. Di sini A, B-nya di R, B, C-nya di R. Nah, ini 2,4, 4,8 dan 2,8 ya. Jadi ini kan 2,4 terus 4,8. Ini elemennya R, terus 4,8 juga elemennya R, 2,8-nya juga elemennya R. Nah, jadi R bersifat transitif. Terus yang kedua yang tidak bersifat transitif, misalnya kita punya A-nya ini himpunan bilangan asli, terus relasinya ini itu A ditambah B sama dengan 5, AB-nya anggota A. Nah, di sini kalau kita lihat himpunan A itu himpunan bilangan asli kan banyak sekali kan, mulai 1, 2, 3 dan seterusnya. Sekarang kita lihat A tambah B sama dengan 5, di mana A dan B-nya itu ada di A. Apakah bersifat transitif atau tidak? Misalkan A-nya 1, B-nya 4. A dan B-nya kan ada di A. Nah, kalau kita lihat, jadi kita lihat, perhatikan ini 1,4 itu ada di R, kemudian 4,1 juga ada di R ya. 4,1 kan ada di R, tetapi 1,1 kan bukan anggotanya R. Ya kan? 1 tambah 1 kan nggak mungkin sama dengan 5, nggak ada di himpunan ini kan. Nah, sehingga R tidak bersifat transitif.
Jadi ada ini himpunan R-nya pun juga tak hingga banyaknya anggota ya. Sekarang yang ketiga ini relasi simetris. Jadi kalau kita punya A, B elemen R, untuk setiap A, B elemen A, maka B, A-nya ada di R. Ya, itu untuk relasi simetris. Contohnya, kalau kita punya himpunan A, itu adalah himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real itu kan banyak sekali anggotanya. Ada himpunan bilangan bulat, bilangan asli, bilangan rasional, irasional, dan seterusnya. Bilangan real. Nah, di sini relasinya misalkan A dikurangi B itu elemen bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan ada yang positif, ada yang negatif, ya. Jadi jelas terlihat setiap kita memilih berapapun bilangan A dan B-nya itu dari himpunan bilangan real, maka B min A-nya ini kan, nah ini A, B, bentuk relasinya kan A min B. Maka kalau bersifat simetris, ini di sini, nah ini jika A dikurangi B-nya elemen bilangan bulat, maka B min A-nya juga ada di himpunan bilangan bulat. Berapapun, misalkan kita pilih A-nya 1, B-nya 2. 1 dikurangi 2 kan negatif 1 elemen bilangan bulat. Kalau dibalik, 2 dikurangi 1 itu juga masuk bilangan bulat. Dan seterusnya. Nah, di sini jadi R bersifat simetris. Tuh, ya. Yang keempat, ini relasi antisimetris. Jadi untuk setiap A, B elemen A, B-nya itu elemen R, dan B, A juga ada di R, itu berlaku hanya jika A-nya sama dengan B. Nah, kalau Anda bingung sifatnya, jadi A dan A, B ataupun B, A itu ada di R, itu jika syaratnya kalau A-nya sama dengan B. Contohnya kalau kita punya relasi kurang dari sama dengan pada himpunan bilangan bulat. Nah, di sini kalau kita punya A kurang dari sama dengan B dan B kurang dari sama dengan A, berarti kan A-nya harus sama dengan B. Sehingga relasi kurang dari sama dengan itu bersifat antisimetris. A kurang dari sama dengan B dan B kurang dari sama dengan A, itu tidak mungkin jika tidak A sama dengan B. Misalkan Anda punya A-nya 1, B-nya 2. A kurang dari sama dengan B. 1 memang kurang dari sama dengan 2. Tetapi kan 2 tidak kurang dari sama dengan 1. Ya. Artinya memang 1 memang tidak sama dengan 2. Jadi bersifat antisimetris itu susunannya dibolak-balik seperti ini. Jadi bukan dibolak-balik, bersifat simetris itu kalau A-nya sama dengan B. Ada syarat A harus sama dengan B, ini berlaku di situ. Nah, itu baru dikatakan bersifat antisimetris, ya. Tuh. Materi berikutnya yaitu komposisi relasi, ya. Ini ada kesalahan penulisan, ini maksud saya komposisi relasi. Nah, untuk komposisi relasi, di sini misalkan ada dua relasi R dan relasi S. Untuk relasi R itu relasi dari himpunan A ke himpunan B. Kemudian relasi S itu relasi dari himpunan B ke himpunan C. Nah, notasinya komposisi R dan S ini notasinya S bundaran R. Jadi dibalik. Relasi yang kedua ini ditaruh di depan. S bundaran R adalah relasi dari A ke C. Nah, kalau dinotasikan dalam bentuk himpunan seperti ini, ya. Nah, sekarang kita langsung ke contoh saja.
Kalau kita punya himpunan A, B, dan C, anggotanya adalah ini. Kemudian ada relasi R. Ini relasinya sudah langsung dinyatakan dalam bentuk pasangan berurut seperti ini. Relasi S-nya juga seperti ini. Ini diminta untuk menyatakan komposisinya. Komposisi R dan S. Nah, di sini Anda bisa dengan menggunakan langsung pasangan berurutan boleh. Tapi kalau kita lihat seperti ini agak membingungkan, kita bisa menggunakan diagram tanah komposisi relasinya. Ya. Jadi kita tuliskan di sini. Ini A. Ini B. Ini C. Ini ke sini, ini relasinya R, ini ke sini relasinya S. Ini 1, 2, 3. Kemudian untuk yang B-nya 2, 4, 6, 8. Yang C-nya S, T, U. Kita lihat pada relasi R 1,2. Berarti ini ke sini 1,6. Terus 2,4. 3,4. Nah. 3,6. Terus 3,8. Terus yang ini 2,U. 2,U. Terus 4,S. 4,T. Terus 6,T. 8,U. Nah, komposisinya ini. Jadi dari sini ke sini, ini adalah S bundaran R. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk himpunan, kalau diagram panahnya seperti ini, kalau dalam bentuk himpunan pasangan berurutannya, akhirnya S bundaran R-nya, kita lihat pada A, kan dari A ke C, S bundaran R. 1, nanti pasangannya, kita lihat 1 itu kan 1 ke 2, 2 ke U, berarti 1, U. Kemudian 1 ke 6, 1 ke 6. 1 ke 6, 6 kemana? 6 ke T, berarti 1, T. Terus 2 ke 4. 4 kemana? 4 ke S, berarti 2, S. Terus 2 ke 4, tadi kan 4 ke T, berarti selain 2, S juga 2, T. Terus sudah, terus 3 ke 4, 4 ke S dan T, berarti 3, S, 3, T. Kemudian 3,6, 6 ke T, jadi 3, T sudah ya, muncul 1 kali saja. Terus 3,6 sudah, 3,8, 8 ke U berarti 3, U. Nah, jadi ini komposisi dari relasi R dan juga relasi S. Tuh.